Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Diana. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses atau manajemen perpustakaan secara umum. Tentu ketika sebelumnya juga saya sudah menyampaikan beberapa terkait tentang masalah manajemen perpustakaan, bahwa manajemen perpustakaan itu, setiap perpustakaan itu berbeda-beda tata cara pengelolaannya. Misalnya perpustakaan perguruan tinggi dengan perpustakaan sekolah itu berbeda, dan perpustakaan umum dengan perpustakaan khusus dan itu berbeda. Jadi secara ruang lingkup, manajemen perpustakaan ini sangat diperlukan di dalam mengaplikasikan sebuah sistem perpustakaan perpustakaan tersebut agar disebut perpustakaan itu maju seperti itu. Nah, apa sebenarnya manajemen perpustakaan? Manajemen perpustakaan merupakan peran atau pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk dapat mengelola bahan pustaka, baik berupa buku maupun non-buku, sehingga dapat digunakan sebagaimana bahan informasi dari setiap pengguna perpustakaannya. Jadi kalau seandainya di perpustakaan sekolah atau perpustakaan yang yang teman-teman pimpin hari ini, itu harus misalnya mengelola seluruh sistem yang ada di perpustakaan, baik itu secara tradisional maupun secara digital ataupun hybrid. Nah, apa sebenarnya poin-poin yang akan kita bahas terkait tentang proses manajemen perpustakaan? Yang pertama tentu harus ada sumber daya manusianya. Jadi perpustakaan tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada sumber daya manusia yang mengelola perpustakaan tersebut sehingga menjadi perpustakaan yang sesuai standar dengan perpustakaan nasional dan sesuai standar dengan perpustakaan daerah. Nah, siapa sebenarnya yang mengelola perpustakaan? Yang pertama adalah pustakawan. Pustakawan ini tentu dari yang apa dibuktikan dengan bukti kelulusan perguruan tinggi D3 ataupun S1. Nah, mungkin teman-teman hari ini sedang belajar ilmu perpustakaan atau sedang kuliah di prodi ilmu perpustakaan. Tentu nanti teman-teman akan menjadi pustakawan dan ditempatkan di perpustakaan manapun dan mengelola perpustakaan itu sehingga perpustakaan tersebut bisa hidup. Nah, kemudian kedua adalah guru. Kalau di sekolah guru itu adalah pengelola perpustakaan, bisa dari guru itu dikatakan impasin, ya, apabila guru tersebut misalnya sudah melakukan diklat, ya, ikut pelatihan dan lain sebagainya terkait tentang program perpustakaan, maka bisa ditempatkan di perpustakaan. Nah, SDM tersebut tentu dilakukan ataupun diatur untuk memenuhi ruang lingkup manajemen perpustakaan itu agar berjalan dengan baik. Kita tidak bisa bayangkan kalau seandainya perpustakaan tanpa SDM. Itu setiap perpustakaan yang sudah disediakan ada sumber daya manusia yang mengelola perpustakaan tersebut. Nah, apa tugas pustakawan atau pengelola perpustakaan adalah memanage atau mengatur, mengorganize, mengevaluasi seluruh elemen kegiatan perpustakaan. Nah, misalnya kalau di perpustakaan sekolah, hal yang paling pertama misalnya dilakukan adalah mengakuisisi proses koleksi perpustakaan, mulai dari inventaris, kemudian klasifikasi, pengkatalogisasian, dan lain sebagainya. Kemudian proses pengembangan perpustakaan. Dalam proses pengembangan perpustakaan tentu diharapkan bisa melahirkan ide-ide atau gagasan-gagasan baru terkait tentang pengembangan perpustakaan sehingga perpustakaan tersebut bisa lebih aktif seperti itu. Nah, apa sebenarnya faktor-faktor yang paling penting dalam manajemen? Ya, yang tadi seperti saya sebutkan, adanya sumber daya organisasi, baik SDM ataupun faktor produksi yang lainnya. Kemudian proses yang bertahap. Yang pertama perencanaan. Apa yang direncanakan di dalam perpustakaan itu
adalah menjadi bagian sistem manajemen perpustakaan. Perencanaan itu bisa membuat misalnya visi misi perpustakaan, struktur perpustakaan, kemudian merencanakan pengelolaan perpustakaan dengan baik dan berstandar nasional misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pengorganisasian. Jadi setelah kita membuat sebuah perencanaan yang bagus, tentu bagaimana mengorganize ya, sehingga semua aktivitas yang ada di perpustakaan tersebut berjalan dengan baik. Dan yang ketiga ada pengarah atau direction. Nah, ini tentu tugas menjadi seorang pimpinan perpustakaan untuk mengarahkan apa-apa yang perlu dilakukan, dikembangkan, dan dievaluasi di perpustakaan tersebut. Kemudian setelah diarahkan baru diimplementasikan secara nyata program-program yang sudah disusun tentang perpustakaan. Kemudian ada pengawasan dan ada seni di dalam menyelesaikan seluruh literatur terkait tentang program perpustakaan. Kemudian apa sebenarnya fungsi manajemen? Tadi sudah saya sampaikan, fungsi manajemen salah satu adalah sebagai planning atau perencanaan, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang, dan penentuan strategi dan taktik tepat untuk mewujudkan target dan tujuan perpustakaan pastinya. Jadi setiap perpustakaan itu harus punya target dan tujuan yang jelas, sehingga perpustakaan itu bisa lebih banyak dikunjungi, diminati oleh pengguna perpustakaan. Bukan seperti perpustakaan yang mati ya, tidak ada kehidupan, tidak ada aktivitas apapun. Tentu hal tersebut tidak sesuai dengan perencanaan atau fungsi manajemen perpustakaan. Nah, setelah itu adalah pengorganisasian. Apa yang diorganisasi di sini adalah menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan di dalam perencanaan yang didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh. Bagaimana misalnya pengorganisasian? Ada kepala perpustakaan, ada sirkulasi, ya, ada layanan sirkulasi, peminjaman ya, di dalam layanan sirkulasi ada peminjaman, ada bidang informasi dan teknologi, referensi dan lain sebagainya. Dan itu adalah sesuai dengan kebutuhan perpustakaan. Kalau misalnya perpustakaan perguruan tinggi mungkin banyak SDM-nya, maka harus dibuat di struktur tersebut sesuai dengan kebutuhan dan peminatan masing-masing. Nah, kemudian ada pengendalian dan pengawasan. Dalam proses pengendalian, ini harus memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Di sini tentu mengevaluasi keberhasilan atas pencapaian yang sudah direncanakan di awal, bagaimana program perpustakaan itu bisa berjalan dengan baik dan benar ya. Kemudian jika ada kendala ataupun masalah, tentu harus ada problem solving yang memang nanti bisa diselesaikan dengan baik dan bijak sesuai dengan kebutuhan dan juga sumber daya manusia yang ada di perpustakaan. Dan yang terakhir tadi adalah evaluasi. Nah, ini mengevaluasi seluruh kegiatan perpustakaan. Apa sebenarnya fungsi operasional manajemen? Ya, manajemen banyak tentu ya teman-teman. Ya, ada manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi, tetapi dalam hal ini kita terkait tentang manajemen perpustakaan. Nah, kemudian kita berbicara tentang perpustakaan sekolah. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi, karya tulis atau karya cetak, dan karya rekam secara profesional dengan sistem yang guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi, dan rekreasi pada siswa ataupun pada pengguna perpustakaan. Tentu perpustakaan perguruan tinggi juga berbeda, sekolah berbeda. Dalam konsep ini saya bakal bicara tentang perpustakaan sekolah. Tapi perpustakaan sekolah juga kita harus bisa menciptakan perpustakaan tersebut sebagai center of learning. Bagaimana sebagai perpustakaan center of learning? Itu bagaimana perpustakaan dapat berkolaborasi antara pustakawan, siswa, dan guru. Sehingga perpustakaan dapat dijadikan sebagai tempat proses
pembelajaran belajar antara siswa dan guru. Nah, ini bisa dimanfaatkan sehingga perpustakaan itu terlihat aktif ya. Nah, apa sebenarnya tujuan perpustakaan sekolah? Yang pertama, menyediakan sumber informasi, sarana hiburan, sarana pengembangan pengetahuan secara mandiri, meningkatkan kemampuan dan minat baca, membantu hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas siswa. Jadi pengembangan ini tujuan ini lebih kepada pengembangan perpustakaan. Tergantung kepada kebijakan dan pengelola. Tetapi secara umum, sistem manajemen itu harus diimplementasikan untuk agar perpustakaan itu bisa berjalan dengan baik. Contoh misalnya di perpustakaan sekolah, kita bisa di bidang teknologi, kita bisa memanfaatkan misalnya podcast perpustakaan ataupun YouTube sebagai sarana untuk sharing informasi, sharing cerita inspirasi siswa, guru, dan itu bisa dijadikan sebagai wadah eh, hal-hal yang bersifat dengan informasi. Nah, ini bisa dimanfaatkan dengan sumber daya atau media yang ada. Ya, kemudian rekreasi. Fungsi rekreasi itu perpustakaan itu bukan hanya sebagai tempat penyimpanan buku, tetapi juga kita bisa memanajemen perpustakaan itu dengan eh, apa? Dengan memanfaatkan fungsi rekreasi itu. Contoh misalnya di perpustakaan harus ada pengadaan novel-novel, komik yang memang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kalau di perpustakaan sekolah itu anak-anak lebih suka misalnya membaca novel, komik dan lain sebagainya. Jadi pustakaan harus mengadakan koleksi itu. Pengadaan koleksi itu harus dipenuhi. Kenapa? Nanti hiburan-hiburan seperti inilah yang bisa membuat menarik minat baca siswa ataupun yang lainnya datang ke perpustakaan. Selain itu misalnya kita bisa membuat perlombaan di perpustakaan, apakah lomba melukis, kemudian lomba main catur, dan itulah dijadikan sebagai art atau rekreasi atau seni di perpustakaan. Eh, ini ya, saya sampaikan beberapa terkait tentang struktur organisasi contohnya, dan ini struktur organisasi perpustakaan sekolah harus disesuaikan dengan program dan SDM yang tersedia di perpustakaan tersebut. Nah, kita sudah berbicara panjang lebar. Tentu teman-teman bertanya, apa sih sebenarnya manajemen seperti itu? Jadi manajemen ini sebenarnya ada, ini menurut Mary Parker, dia mengatakan manajemen adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Atau manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengendalian, atau orang-orang serta sumber daya organisasi lain. Ya, jadi manajemen tentu ini secara umum kalau kita berbicara tentang manajemen perpustakaan, tentu yang harus diorganisasi adalah perpustakaannya, direncanakan ada program perpustakaannya, kemudian dievaluasi adalah kegiatan seluruh elemen perpustakaan. Nah, jadi yang ditugaskan di dalam mengatur atau memanajemen perpustakaan bukan hanya one direction atau bukan satu arah, tetapi banyak arah. Contoh misalnya tentang pengembangan koleksi perpustakaan, mulai dari apa pembelian, ya hibah, kemudian klasifikasi, inventarisasi, dan mengatur gerak-gerak. Kemudian bagaimana nanti kita tentang pengembangan, banyak yang harus dikembangkan di perpustakaan sekolah. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada yang perlu didiskusikan. Diharapkan kepada seluruh mahasiswa agar aktif untuk bertanya ataupun merespon atau sharing pendapat yang lainnya. Maka kita akan buka di sharing diskusi pada bagian diskusi. Terima kasih. Saya Siti Aminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.